Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, aku akan melanjutkan membahas soal-soal kalkulus 1. Di sini topiknya terkait fungsi. Ada domain fungsi, fungsi komposisi, dan di sini aku juga ada fungsi inverse. Jadi, totalnya ada 3 topik dan ada 4 soal. Mungkin kita bisa lanjut langsung aja bahas soalnya dan nanti mungkin untuk hal-hal penting, aku akan bahas ketika soalnya dibahas. Oke, jadi kita langsung aja bahas yang pertama. Di sini kita diminta untuk menentukan domain dari fungsi fx 1/9 min 1/x+2 kuadrat. Di sini kita perlu ingat, untuk mencari domain suatu fungsi, berarti kita mencari nilai x di mana X tersebut membuat fx ini terdefinisi, ada nilainya. Nah, ketika kita punya fungsi yang bentuknya pecahan gini, berarti kita perlu cek ketika penyebutnya bernilai 0. Itu kita exclude, kita tidak masukkan ke domain fungsinya. Berarti kita harus cari 91/x², x+2 kuadrat, tidak sama dengan 0. Tapi, di samping itu, kita juga tahu kalau di sini kita punya 1/x+2 kuadrat. Nah, 1/x+2 kuadrat ini bentuknya juga pecahan. Jadi kita perlu juga cari nilai yang membuat ini bernilai 0, penyebutnya 0. Jadi kita di sini punya x+2 kuadrat harus tidak boleh 0. Nah, di sini kita bisa dapetin x+2 dan x tidak boleh sama dengan -2. Ini baru syarat yang pertama untuk terdefinisi. Oh ya, di sini aku nulis jawabannya secara coret-coretan. Jadi buat teman-teman yang mau nulis ulang, nyalin ulang, aku saranin teman-teman tulis secara rapi. Dan nantinya juga aku bakal share PDF pembahasannya yang lebih rapi, akan kutulis ulang di LaTeX juga. Dan ku share di Drive dan juga di WA. Nah, ini kita di sini udah dapetin yang pertama, supaya fx ini terdefinisi. Haruslah x tidak sama dengan -2. Nah, selanjutnya, kita juga punya 9 min 1/x+2 kuadrat tidak sama dengan 0. Dari sini kita bisa dapetin 9 tidak sama dengan 1/x+2 kuadrat. Karena dari atas kita tadi udah tahu kalau x ini, berarti kita bisa kalikan kedua ruas dengan x+2 kuadrat ini dan 1/9. Jadi nanti di sini kita bakal dapat x+2 kuadrat tidak sama dengan 1/9. Nah, di sini teman-teman bisa akarkan. Nah, jangan lupa di sini kita punya plus minus 1/3. Dan di sini x -2. Coba aku cek sebentar. Iya, -2 plus minus 1/3. Nah, jadi supaya terdefinisi, kita punya 3 syarat yang harus dipenuhi. X-nya tidak boleh sama dengan -2, dan X-nya tidak boleh sama dengan -2 plus 1/3, dan -2 minus 1/3. Berarti di sini kita punya domain dari F.
bisa kita nyatakan sebagai X. X anggota R dan X-nya minus 2 minus min 2 min 1/3 dan minus 2 plus 1/3. Jadi untuk menentukan domain, pokoknya kita perlu cek titik-titik di mana dia tidak terdefinisi ataupun terdefinisinya di mana. Jadi kalau pecahan berarti penyebutnya harus tak boleh 0. Kalau len berarti daleman lennya harus positif. Sedangkan eh aku lupa sebentar. Tapi pokoknya kita harus cari di mana dia terdefinisi atau tidak. Jadi untuk soal nomor 1 cukup segini aja. Kita bisa lanjut ke soal nomor 2. Di sini aku dari yang 2A dulu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan soalnya, aku mau ngingetin kalau untuk nyari f o g x, katakanlah kita punya fx. Ini aku buat fungsi fx gx-nya jadi piecewise, tapi nggak harus piecewise. Di sini cuman untuk mengingatkan aja. Katakanlah ini fx 1, f2x. Ini f, kok f, ini g1x, ini g2x. Ini cara yang aku sering pakai. Katakanlah ini intervalnya gini. Aduh. Sedangkan ini gini. Nah, aku mau ngingetin aja untuk nyari fungsi komposisinya. Itu kita tinjau domain dari gx, fungsi g1x, g2x, dan domain dari f1x dan f2x. Kita kalau mau nyari itu perlu tinjau. Kalau dari aku pribadi, aku tinjau untuk x, b, katakanlah. Itu kan berarti kita punya punya gx-nya itu g1x. Nah, g1x bisa dimasukkan ke f1x atau f2x. Dan problemnya kita perlu nentuin domain dari f1g1x dan f2g1x. Jadi sini jika f1x, maka kita bisa peroleh f1g1x. Nah, tapi syaratnya perlu dicari perlu dicari di sini g1x. Kita masukkan ke domain dari f1x. Jadi di sini A. Kita selesaikan ini, dapatnya apa? Kita iriskan dengan x lebih dari b. Gitu pula jika kita nyari jika f2x. Berarti nanti kita carinya y1x kurang dari A. Nanti kita ketemu hasilnya apa? Kita iriskan dengan ini. Itu kita untuk menentukan domain dari fgx-nya. Jadi untuk soal komposisi, aku selalu memfokuskan titik beratnya itu di nyari domain. Sedangkan untuk masukin fungsi komposisinya ya tinggal dimasuk-masukin aja. Nah, untuk soal 2A, di sini kita punya fx, x, x plus 6. Dan gx-nya itu di sini kita bisa pecah gx-nya jadi piecewise ataupun enggak. Kenapa kita nggak perlu? Ini beda dengan soal yang aku bahas di tutor kelas. Karena di sini kita ya nggak perlu mecah itu. Kita perlu nyari fgx. Nah, kalau kita nggak pecah, ini kan domainnya x anggota R. Sedangkan kalau yang atas juga x anggota R minus. Jadi
domain dari fx itu seluruh bilangan real kecuali min 6. Nah, kalau kita mau nyari f gx, berarti kita bisa langsung aja masukin gx-nya ke x. Jadi x kuadrat plus 3x. Oh ya, ini 10. Plus min 10 x kuadrat plus 3x minus 10 plus 6. Selanjutnya, yang perlu kita cari di sini domain dari fgx-nya. Nah, kita pakai cara yang sama kayak tadi. Tapi di sini domainnya, domain fx-nya, x seluruh bilangan real kecuali minus 6. Pertanyaanku, apakah x kuadrat plus x plus 3x minus 10 jika dimutlakan mungkin ketemu min 6? Jawabannya enggak. Jadi untuk setiap x anggota R, nilai dari gx tidak akan pernah min 6. Karena min 6 ini jelas negatif. Nilai mutlak haruslah positif. Nah, jadi di sini kita dapetin domain dari FOG-nya X anggota R. Udah. Ini untuk soal ini. Jadi kita perlu cermatin juga domain range dari GX-nya. Nah, kita lanjut ke soal yang mungkin agak panjang. Untuk 2B, kita dikasihin fx-nya itu. Ini caranya sama kayak yang aku ajarin di kelas tutor. Cuman bedanya di sini f-nya dipecah jadi 3. Kita punya x kuadrat min 6x plus 9 min 2x 2 dan x lebih dari 2. Sedangkan gx-nya cukup sederhana, 5x x 1 per x. Di sini kita mau mencari FOGX. Berarti di sini aku tinjau dulu. Di sini aku tulisnya ditinjau. Untuk x kurang dari 1, maka gx-nya kemudian 5x. Terus diperhatikan bahwa untuk fx-nya itu kita x plus 2, maka ini fx-nya sama dengan x plus 2. Berarti gx-nya perlu kita masukkan ke minus 2. Karena fx x plus 2 miliknya si ini. Nah, di sini teman-teman bisa masuk aja saja. Di sini didapetin x-nya itu yang 2 per 5. Tapi ini perlu kita iriskan dengan ini. Diperoleh. Ini mungkin ku lebarin dulu. Diperoleh fungsi komposisi. Sini FOGX-nya. FGX. Berarti di sini aku punya 5x plus 2 dengan domain irisan dari x min 2 per 5 dan x ini 1.
yaitu di sini kita dapetin jawabannya X min 2/5. Jadi domain Fock-nya itu yang ini. Kita perlu irisin dengan ini. Serupa untuk yang selanjutnya. Sini untuk fx sama dengan x kuadrat minus 6x plus 9, maka kita perlu masukin gx-nya ini ke domain dari si fx yang ini. Ini karena gx-nya 5x, bentuknya gini doang. Kita bisa kalikan 1/5 pada ketiga ruas ini, sehingga diperoleh dan irisan dari ini diiris dengan x 1, yaitu domainnya. Ini aku tulisnya singkat-singkat aja. Jadi kita perlu mengiriskan dengan x kurang dari 1. Dan hasil irisannya ya masih ini sendiri. Di sini kita punya FOG-nya. Berarti kita masukin 5x, berarti jadinya 25x kuadrat minus 30x plus 9. Sekarang kita lakukan untuk fx yang terakhir, yang ketiga. Untuk fx sama dengan pangkat x, maka, oh ya, nanti kalau dicatat, tolong catatannya yang rapi karena ini cuma coret-coretan. Jangan kalian nulis di lembar jawaban ujian, tapi bentuknya coret-coretan gini. Sangat tidak kusarankan. Ini 5x. Di sini ketemu x-nya 25. Tapi ini perlu kita iriskan dengan x kurang dari 1. Sehingga diperoleh. Sehingga di sini aku langsung aja nulis domainnya irisan dari itu 2/5 x 1 untuk FOG-nya. Di sini E 45x. Nah, kita udah consider kasus untuk GX yang X-nya kurang dari 1. Selanjutnya kita perlu consider untuk X 1. Maka GX sama dengan 1/X. Diperhatikan bahwa di sini teman-teman lakukan pelan sama untuk fx masing-masing. Jadi di sini untuk fx sama dengan x plus 2. Teman-teman bisa coba sendiri kerjain. Untuk fx sama dengan x kuadrat minus x plus 9. Nah, khusus yang ini aku kasih clue aja. Kan ketika kita nulis gx gini, 2 min 2 super x. Nah, untuk ngerjain soal yang ini, karena kita punya min 2 kurang dari sama dengan super x kurang dari 2, kita perlu hitung ini secara terpisah. Jadi di sini kita punya ini, dan 1/x. Kita nggak bisa otak-atik langsung dari bentuk ini. Beda sama yang tadi. Di sini teman-teman bisa coba hitung yang ini dan yang ini. Terus hasil irisannya apa? Dan itu jadi domain untuk ini, jika ada. Terus selanjutnya, untuk yang satunya juga. Berarti kita di sini bakal punya dx-nya
Teman-teman bisa lanjutin sendiri. Dan untuk jawaban hasil akhirnya, FOGX, di sini ada 5x plus 2 dengan domain, dan di sini ada 25 x kuadrat minus 30x plus 9, dan domainnya. Terus di sini juga ada pangkat 5x, domainnya kita punya 2/5, 1, dan yang terakhir di sini kita punya 1/x kuadrat minus 6/x plus 9. Domainnya x lebih dari sama dengan 1. Buat sejujurnya kalau soal komposisi gini, ketika nyatain Fock-nya, biasanya aku gak disederhanain kalau emang bentuknya rumit. Jadi fokusku adalah ngitung dan nyari domainnya itu apa. Itu yang penting menurutku. Itu untuk soal komposisi, kita udah nyelesain 2 soal. Dan untuk langkah pengerjaannya, menurutku cukup struktural. Jadi bisa diapalin, bukan diapalin juga, diikutin langkah per langkahnya untuk semua soal harusnya sama cara pengerjaannya. Oke, di sini kita bisa lanjut ke soal nomor 3. Di sini kita diminta menentukan fungsi inverse beserta domain fungsi inverse-nya. Dan untuk Oke, jadi sesuai yang ku bilang di grup, ternyata aku ada kesalahan untuk nomor 3 di video pembahasanku yang kedua. Jadi ini terkait fungsi inverse. Di sini aku salah mengerjakannya karena ternyata aku kebalik cara pengerjaannya. Nah, jadi ketika kita mencari fungsi inverse beserta domainnya dari fungsi piecewise seperti ini, itu kita sini aku akan mencari dulu untuk x kurang dari 2. Cara yang kupakai sama, kita ubah bentuknya dari y sama dengan x plus 4, 4 min x. Kita ubah bentuk ini menjadi bentuk x sama dengan sesuatu dalam variabel y. Nah, di sini kita bisa menjadi 4x y sama dengan x plus 4. Kita sederhanakan bentuknya. Ini jadinya 4y minus xy sama dengan x plus 4. Lalu selanjutnya ini bisa jadi 4y min 4 sama dengan x plus xy. Dan dari sini kita dapat 4 y min 1 sama dengan x. Ini seharusnya nggak diginin, nggak apa-apa sih. Ini 4 y min 4. Nah, sininya yang kita ubah jadi 1 plus y. Dan di sini kita dapetin 4y min 4 per 1 plus y sama dengan x. Nah, kita dapat sebentar. Inverse-nya itu ini. Tapi kita selanjutnya diminta untuk inverse-nya ini. Dan selanjutnya kita perlu menentukan domain dari si inverse ini untuk x kurang dari 2. Nah, di sini kan kita punya x sama dengan 4y min 4 per 1 plus y. Nah, jadi domainnya itu, domain inverse fungsinya, kita masukin, kan kita punya x kurang dari 2. Nah, di sini kita masukin
4 Y min 4 1 plus Y. Jadi kita harus menyelesaikan ketaksamaan ini. Dan kalau diselesaikan, itu nanti harusnya 1 plus Y min 2. Jadi kita pakai pemahaman kita di materi-materi awal tentang penyelesaian ketaksamaan. 4Y min 4 min 2, 1 plus Y, 1 plus Y, kurang dari 0. Dan teman-teman bisa sederhanakan. Ini akan jadi 2Y minus 6. 1 plus Y. Nah, ini kalau teman-teman cari penyelesaiannya itu min 1 Y 3. Jadi domain fungsi inversnya nanti diperoleh F inverse X sama dengan 4X min 4 1 plus Y 1 plus X, dan di sini min 1 X. Nah, yang kelupaan dari cara pengerjaanku sebelumnya itu adalah kita nggak nemuin ini. Dan itu yang membuat penyelesaianku di video sebelumnya salah dan harus direvisi. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Untuk X lebih dari sama dengan 2, untuk X lebih dari sama dengan 2, kita menyatakan 3 pangkat X min 1. Nah, berarti kita di sini bisa tulisin Y sama dengan 3X min 1. X min 1 sama dengan 3 log Y. X sama dengan 3 log Y ditambah 1. Nah, lalu kita baru cari domainnya. Jadi, domain dari inverse-nya, karena di sini kita punya X harus lebih dari sama dengan 2, berarti X lebih dari sama dengan 2. Dan X-nya itu kita ganti jadi 3 log Y. Itu 2. Ini 3 log Y 1. Dan di sini, ini kalau teman-teman bingung, 1 itu sama dengan 3 log 3. Jadi, ketika kita punya 3 log 3, kurang dari sama dengan 3 log Y, itu berakibat Y lebih dari sama dengan. Jadi di sini kita diperoleh inverse-nya. Kita punya F inverse X sama dengan 3 log X tambah 1 X. Nah, sehingga kita tetap harus tulisin inverse di akhirnya, gabungan dari keduanya. Bukan gabungan sih, cuman kita nyatakan sebagai satu fungsi. Tinggal diperoleh F inverse X di sini, di sini. 3 log X ditambah 1, dan tadi 4X min 4
X plus 1. Ini ketika ikut, ini nggak pakai. Dan yang ini, X lebih dari 9. Nah, jadi harusnya kayak gini. Kita harusnya nyari inverse-nya dulu. Baru kita menentukan domainnya. Jadi nggak menentukan domainnya dulu. Di situ kesalahanku kemarin. Dan ini untuk jawaban revisinya, seharusnya begini. Oke, mungkin cukup sekian. Aku ucapin terima kasih.